Indonesia tanah air beta, pusaka abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dery. Saya Darila Permatasari dari kelas 11 IPA 5 ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai sejarah yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan di Indonesia dan terbentuknya sistem pemerintahan di Indonesia. Awal terbentuknya proklamasi itu terjadinya pengoboman kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Ia membuat Jepang tidak ada pilihan lain lagi selain menyerah. Dan hal itu juga terjadi pengumuman di kawasan industri seperti galangan kapal yang mengakibatkan hancurnya armada-armada dagang sehingga membuat pasokan bahan mentah dan minyak bumi di Jepang menjadi terhambat. Untuk itu Jepang sangat bergantung pada negara-negara yang berada di Asia. Hal itu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta selaku ketua dan wakil dari PPKI akan terbang ke Dalat Vietnam yang di atas perintah dari Jenderal Terauchi. Nah, habis itu besoknya tanggal 10 Agustus Sultan Syahrir sedang mendengarkan radio yang berisi beritanya itu tentang kemungkinan Jepang akan menyerah kepada sekutu. Nah, berita itu langsung menyebar luas ke Indonesia. Maka dari itu aktivitas pergerakan seperti golongan muda dan tua sedang membicarakannya. Nah, masalahnya itu terdapat di waktu pelaksanaannya karena golongan muda dan golongan tua itu berbeda pendapat. Golongan tua itu lebih cenderung kooperatif karena golongan tua yang diwakili oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu sangat bersikap kooperatif dengan Jepang. Artinya kalau ada apa-apa itu dia harus konsultasi dulu kepada pihak Jepang. Maka dari itu mereka tidak mau tergesa-gesa dalam hal melaksanakan kemerdekaan Indonesia ini, karena mereka golongan tua ini mempertimbangkan dua hal. Yang pertama itu belum ada kepastian dari Jepang yang ingin memerdekakan negara kita. Yang kedua, Jepang ini sudah berjanji bahwa akan memerdekakan negara kita itu pada tanggal 24 Agustus 1945. Nah, berbeda lagi dengan golongan muda yang berbeda pendapat dengan golongan tua. Kalau golongan muda ini yang diwakili oleh Sultan Syahrir, Darwis, Kairos-Sare, dan Wikana. Menurut golongan muda ini, kemerdekaan Indonesia itu bukan pemberian dari Jepang, melainkan atas kerja keras dari warga Indonesia ini yang selalu menjunjung tinggi nama baik Indonesia. Nah, untuk itu golongan muda ini tidak ingin kemerdekaan Indonesia itu ada campur tangan dari Jepang. Nah, setelah itu di tanggal 12 Agustus 1945-nya sekembalinya Soekarno Hatta dari Dalat itu ingin tanggal 16-nya nanti itu melaksanakan sidang PPKI. Nah, habis itu tanggal 15 Agustusnya golongan muda ini mendengar bahwa akan dilaksanakannya sidang PPKI. Nah, mendengar hal itu mereka merasa sangat kecewa karena menurut mereka Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sangat bergantung sekali kepada Jepang. Untuk itu, setelah dari mendengar berita itu, mereka langsung ke ruang laboratorium yang berada di Pegagasan Timur untuk melaksanakan rapat yang tujuannya itu untuk mendesak Bung Karno dan Hatta agar tidak terlalu cenderung bergantung kepada Jepang dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa ada campur tangan dari Jepang. Jadi kemerdekaan kita ini harus dengan usaha kita sendiri, bukan bantuan dari Jepang. Nah, pada hari itu juga Darwis dan Wikana
itu diutus untuk menyampaikan hasil rapat ini ke Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno. Namun hasilnya tetap nihil. Insinyur Soekarno dan Hatta tetap pada pendiriannya. Nah, golongan muda ini tuh nggak pantang menyerah. Dia selalu berusaha agar kemerdekaan Indonesia ini harus ada dari hasil kerja keras warganya sendiri tanpa ada campur tangan dari Jepang. Nah, golongan muda ini selanjutnya melaksanakan rapat yang kedua di Jalan Cikini nomor 71 yang rapat itu membahas tentang penculikan untuk menculik Soekarno sama Hatta. Dan jadi tuh nyuliknya itu Soekarno Hatta itu akan dibawa ke Rengas Dengklok agar pada tanggal 16 Agustusnya nih Soekarno sama Hatta tidak hadir dalam sidang PPKI. Nah, terus sesampainya di hari berikutnya, sesampainya mereka di Rengas Dengklok, golongan muda ini selalu berusaha untuk meyakinkan Soekarno dan Hatta agar dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas jerih payah warga Indonesia sendiri tanpa ada campur tangan dari Jepang. Tetapi Soekarno sama Hatta masih bergeming. Nah, dari Jakarta, Wikana sebagai wakil golongan muda dan Ahmad Subarjo mewakili golongan tua menyampaikan sebuah kesepakatan bahwa paling lambat proklamasi itu dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan mendengar hal itu, mereka semua akhirnya menyetujui dan siap pulang ke Jakarta untuk segera menyusun teks proklamasi. Pada malam hari di tanggal 16 Agustus 1945, Laksamana Maeda ini mengantarkan Insinyur Soekarno dan Hatta ke kediaman Jenderal Yamamoto. Akan tetapi jenderal ini tidak menerima kedatangan mereka, sehingga urusan mereka diserahkan kepada kepala departemen yang bernama Nishimura. Dan dikabarkan juga bahwa Tokyo tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan untuk dilaksanakan karena perjanjian kapitulasi yang mensyaratkan Jepang menjaga status quo yang telah yang di semua negara yang diduduknya. Mendengar hal itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak menghiraukannya dan langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda. Di sana terdapat juga ada Sayuti Melik, Soekarni, dan Bem Diah. Mereka merancang teks proklamasi dan kemudian langsung meminta bantuan untuk Sayuti Melik yang mengetiknya. Setelah sudah, Soekarno nih memberi saran agar semua yang hadir di sini untuk dapat menandatangani. Tetapi akhirnya yang menandatangani teks proklamasi hanya Soekarno dan Muhammad Hatta saja. Nah, keesokan harinya di tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi akan diselenggarakan di rumah Soekarno. Nah, bunyi proklamasi ialah proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah dibacakan teks proklamasi seperti itu, Soekarno dan Hatta dan kemudian Suhud dan Latif mengibarkan bendera merah putih yang sudah dijahit oleh Ibu Fatmawati, dan tak lupa warga Indonesia disertai juga golongan lainnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah proklamasi
proklamasi itu sudah dilaksanakan, kemudian di hari itu juga salinan teks proklamasi akan disampaikan kepada Kepala Hosok Kandi Kyoku atau Pusat Jawatan Radio. Nah, juga kepada Waidan B. Palenewon. Selanjutnya, ia memerintahkan operator radio untuk agar segera menyebarkan berita tersebut melalui 3 penyiarnya, yaitu Yusuf, Batiar, dan Supranto. Nah, mereka menyebarkannya secara 3 kali berturut-turut. Pada siaran yang kedua, datanglah tentara Jepang yang marah-marah. Meskipun hal itu terjadi atas perintah dari Palenewon, bagaimanapun juga harus tetap disiarkan. Selain melalui media. Setelah proklamasi kemerdekaan dan penyebaran berita proklamasi, dibentuknya sebuah pemerintahan di Indonesia dalam sidang PPKI pada tanggal 18 sampai 22 Agustus 1945. Di hari yang pertama itu sidangnya berisi tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, terus juga pengesahan untuk Soekarno dan Hatta menjadi presiden dan wakil presiden, dan menetapkan sistem presidensial. Dan yang ketiga, presiden akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, reaksi masyarakat pada saat itu sangat gembira dan ingin sangat bersemangat untuk mempertahankan Indonesianya. Salah satunya adalah reaksi langsung dan spontan, yaitu misalkan seperti komite aksi. Komite aksi ini terdiri dari Angkatan Pemuda Indonesia, Barisan Rakyat Indonesia, dan Barisan Buruh Indonesia, dan lain-lain. Komite ini bertujuan untuk memberi dukungan terhadap NKRI untuk perkembangan rakyat. Ini ada yang namanya sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan. Nah, pada saat yang sama kondisi sosial politik di Indonesia masih sangat mencekam. Contohnya di Surabaya, misalnya TKR dan para pemuda mengusir pasukan sekutu. Untuk itu dibentuk partai-partai politik seperti Masyumi, PKI, terus ada PBI dan lain sebagainya. Nah, untuk itu BPKNIP mengusulkan agar para menteri bertanggung jawab kepada BPR yang menurut sistem sementara adalah KNIP. Nah, usulan itu disetujui pemerintah pada tanggal 14 November 1945 dan menandai lahirnya sistem parlementer dan berakhirnya sistem presidensial di awal-awal kemerdekaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.